Oke, selamat sore Bu Wayan Yudi. Selamat sore Pak Gede. Oke. Mohon maaf Bu, saya mengganggu. Saya Ya, mohon bantuannya Ibu ini Bu. ya. Kenapa Pak Gede? Oh, begini Bu. Saya selama 2 hari MPLS ini, ya Bu ya, 2 hari saya mengikuti dan melaksanakan MPLS bersama anak-anak kelas 6 baru saya ya Bu. Nah, saya menemukan satu anak yang sampai saat ini belum lancar membaca, Bu. Belum lancar membaca Pak. Ya, Eh, terus kira-kira apa sih harapan Bapak dari percakapan kita ini? nah, melalui percakapan hari ini bersama Bu Wayan yang sudah bersedia mendampingi saya ya, Bu ya. Iya, Saya berharap mendapatkan solusi atas temuan masalah yang saya hadapi dengan murid saya, Bu. Nih, oh. Nika, Bu. Terus gimana sih perasaannya Bapak setelah Bapak melihat bahwa ada siswa Bapak yang kelas 6 SD itu belum bisa membaca, Pak? Oh, ya. Eh, Awalnya perasaan saya begini, Bu. Awalnya. Dari rangkaian MPLS selama 2 hari yang sudah berjalan ini, saya pertamanya terkejut, Bu. Oh, ternyata anak saya belum lancar membaca. Kadang-kadang huruf B sama D-nya tertukar, Bu. B Oh, sama D-nya tertukar. Awalnya saya terkejut. Oh, kok bisa? Kelas 6 belum bisa. Kan gitu ya, Bu ya. Nah, ya. setelah terkejut, saya tergugah. Tergugah hati saya, Bu. Bagaimana caranya supaya di saat melalui saya yang menjadi guru kelasnya, wali kelasnya, nanti walaupun tidak hari ini, walaupun sebulan, 2, 3 bulan, saya harapkan anak ini bisa lancar membaca gitu. Awalnya terkejut, habis itu bersemangat, ada motivasi sendiri di Ya. dalamnya. Ya. Terus berarti harapan Bapak terhadap siswa tersebut apa, Pak? Nah, harapan yang paling utama saya harapkan Ibu. Saya tidak muluk-muluk harapannya, Bu. Saya tidak muluk-muluk harapannya, tidak banyak, banyak. Satu aja, Bu. Lancar membaca itu aja satu. Ya, yang penting lancar membaca dulu, Pak ya. Ya, itu aja satu dulu, Bu. Itu. Ya. Terus eh, bagaimana? Bagaimana atau perilaku yang bagaimana yang Bapak inginkan dari anak tersebut selain bisa membaca? Oh, iya. Nah, dari pengamatan kemarin dan hari ini Bu ya di MPLS dan juga kenapa bisa mengetahui tidak bisa membacanya karena ada kegiatan rangkaian MPLS yang mengkaitkan dengan itu. Nah, yang saya harapkan anak tersebut berperilaku positif, terutama yang mendukung lancarnya membaca. Misalnya anak mau terbuka dengan guru, terbuka dengan temannya yang membantu kelancaran membacanya. Terus apakah Bapak sudah pernah bertanya sama siswanya atau orang terdekatnya kira-kira apa sih faktor penyebab siswa tersebut tidak bisa membaca, Pak? Oh, nah, eh, berdasarkan pengamatan dan berdasarkan juga pendekatan yang pernah lakukan, itu ya Bu ya. Jujur di waktu kelas 5 yang pribadi menjadi panitia ANBK, Bu, ANBK di sekolah. Nah, juga bertemu dengan siswa tersebut yang kurang lancar membaca. Ya, Nah, di saat itu eh, hasil pengamatan dan hasil koordinasi dengan orang tuanya, dengan saudaranya, itu
salah satu faktornya itu adalah kurangnya latihan membaca. Ya, kurang di rumah latihan membaca. Nah, itu kalau sewaktu kelas 5. Nah, berdasarkan evaluasi kemarin, juga dengan sempat berkoordinasi dengan wali kelas 5 yang sebelumnya, kita diberikan latihan-latihan, namun dari segi latihan itu dapat maksimal. Nah, ada belum maksimal. Mohon maaf Pak, suaranya bisa diperjelas Pak, karena agak putus-putus di sini Pak. Oh ya, salah satu faktor penyebab anak itu belum lancar membaca itu kurangnya latihan membaca, Bu. Salah satunya di rumahnya kurang latihan. Oh, berarti Bapak sudah pernah bertanya kepada orang tuanya Pak ya, masalah si anak ini belum bisa membaca ya? Sudah, Bu, sudah. Sewaktu di kelas 5 saya kan menjadi panitia ANBK itu. Nah, ketemu dengan murid itu gitu. Dan di kelas 6 ketemu lagi. Nah, masih kondisinya sudah meningkat dari sebelumnya tapi belum maksimal. Iya. Berarti kan Bapak sudah pendekatan dengan orang tuanya sudah, dengan rekan-rekannya sudah, dengan guru yang mengajar sebelumnya sudah. Kira-kira apa sih rencana selanjutnya yang akan Bapak lakukan agar siswa tersebut bisa membaca? Sedikit tidaknya bisa lebih aktif lah dalam membacanya. Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, rencana selanjutnya, rencana ke depannya setelah MPLS ini, saya pribadi sebagai wali kelasnya akan meluangkan waktu khusus untuk anak tersebut, membimbingnya dalam hal membaca dengan membuat konten-konten yang menarik bagi anak tersebut, yang mungkin sebelumnya pendampingan khususnya itu diberikan bahan bacaan yang secara umum tanpa ada hiasan, tanpa ada variasi, atau bentuknya hanya dalam bentuk buku, lembaran-lembaran, hanya dalam bentuk itu. Mungkin saya akan buatkan konten-konten yang mendukung lancar membaca dalam bentuk-bentuk lain, Bu. Bisa berbentuk elektronik, berbentuk ke media elektronik, berbentuk gambar-gambar yang menarik untuk anak SD. Gitu. Nih, Bu. Berarti kan Bapak sudah punya rencana nih. Ya. Terus kalau untuk menerapkan rencana yang Bapak jalankan itu bagaimana sih caranya Bapak berkoordinasi nih dulu dengan orang tuanya? Nggak mungkin kan Bapak sendiri di sekolah Ya. aja yang gini, pasti dengan Ya. orang tuanya juga. Bagaimana sih caranya Bapak berkoordinasi dengan orang tuanya, orang tua siswa tersebut? Iya. Ya. Terima kasih, Bu. Begini, Bu. Rencananya saya sebelum koordinasi dengan orang tua, saya koordinasi dengan pimpinan, dan selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Sama-sama membimbing. Sama-sama membimbing. Saya meluangkan waktu, mencari waktu kosong, membimbingnya di sekolah. Nah, memohon kepada orang tuanya atau saudaranya yang di rumah dengan membimbing dengan cara yang sama, dengan bahan yang sama. Saya akan berusaha membuatkan konten-konten yang digunakan di sekolah dan yang digunakan di rumah. Dan Bu. Oke. Baik, kalau untuk komitmennya, apa yang akan Bapak buat untuk menjalankan rencana tersebut? Ya. Nah, komitmen yang pertama saya memastikan dulu pada diri saya sendiri untuk konsisten, ya. Kenapa saya memikirkan begitu? Saya ingin menanamkan pada diri sendiri dulu untuk konsisten untuk membimbing anak ini. Saya ingin menanamkan dulu konsisten karena saya pandang tidak bisa akan sekali dua kali itu tidak bisa, Bu, tidak bisa. Sekali dua kali melaksanakan bimbingan tidak bisa. Saya inginkan menanamkan pada diri saya konsisten dan mengatur waktu. Selanjutnya saya akan berkoordinasi
secara teratur dengan pimpinan dan melakukan refleksi juga bersama pimpinan, dan selanjutnya saya ingin membuat komitmen juga bersama dengan orang tua siswa di rumah Ya. untuk bersama-sama bisa menyukseskan rencana ini. Oke. Baik, Bapak kan sudah punya rencana yang matang nih untuk mengajarkan siswa tersebut atau anak tersebut agar bisa membaca. Kira-kira kapan akan Bapak laksanakan rencana tersebut? Nah, ini dari kegiatan-kegiatan PLS ini saya berpikir hal ini harus segera dilaksanakan, kan itu ya Bu ya, Iya. harus segera. Kenapa harus segera? Saya sudah kelas 6, waktunya memang kalau dihitung 1 tahun, oh, tapi kan tidak 1 tahun penuh. Nanti Iya. kalau sudah loncat ke SMP, saya harus berhasil. Jadi rencananya selesai MPLS ini mulai minggu depan, nah, saya akan segera mengeksekusinya, Bu. Oke, semoga berhasil Pak ya. Terus kalau Bapak sudah melaksanakan nih, kira-kira apa sih yang menjadi atau yang menjadi pengukur keberhasilan Bapak dalam melaksanakan rencana tersebut? Ya, nah mengenai tolak ukur sudah barang tentu itu berada di posisi pengamatan ya Bu ya. Posisi salah satunya posisi pengamatan, saya ingin mengamati murid saya itu ada peningkatan dari bulan ke bulan, lebih lancar, lebih lancar, lebih lancar. Keberhasilannya jadi tolak ukurnya kelancaran membaca, Bu. Karena yang tidak berharap minggu depan mulai bulan depan harus lancar, tidak seperti itu. Yang harapkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, karena saya juga percaya dengan adanya tingkat perkembangan murid, Bu. Tingkat perkembangan saya percaya. Tingkat perkembangan itu tidak bisa disandingkan dengan usia, Bu. Ya, betul Kalau itu Pak. percayaan saya sendiri ya, Bu ya, tidak bisa disandingkan dengan usia. Itu perkembangannya 10 harus di usia 10, tidak. Itu Bu. Kadang-kadang perkembangannya 10 kadang bisa di usia 15 kan gitu. Betul itu Nah, itu Pak. percayaan saya. Ya. Berarti Bapak sudah punya rencana, sudah akan kapan rencana itu dilaksanakan. Kira-kira apa sih kesimpulan dari percakapan kita hari ini, Pak? Oh iya. Melalui percakapan hari ini bersama Bu Wayan Yudi, saya hari ini lebih yakin dengan adanya umpan balik respon-respon dari Ibu, lebih yakin untuk melaksanakan program yang saya sudah canangkan ini. Itu Bu. Jadi melalui kesempatan ini terima kasih kepada Ibu. Sama Bu Wayan, saya ucapkan terima kasih sudah mendampingi saya dalam hal saya menemukan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi, salah satunya dengan murid saya sendiri. Oke. Kira-kira ada yang bisa saya bantu lagi Pak Gede untuk masalah yang dihadapinya atau ingin berbagi cerita lagi? Nah, untuk hari ini yang rasa cukup Bu. Nah, nanti setelah hari ini mungkin Ibu ada waktu lagi dan saya perlu meyakinkan gitu ya Bu, perlu meyakinkan diri, saya akan hubungi Ibu, saya ingin meminta waktunya Ibu untuk mendampingi saya dalam hal mencari solusi atas masalah-masalah pembelajaran yang saya temukan. Baik Pak Gede, semoga masalah yang Bapak Gede hadapi, rencana yang Bapak Gede sudah siapkan dengan sangat matang, bisa berjalan dengan baik Pak Gede ya. Semoga juga mendapatkan hasil yang maksimal sesuai apa yang Bapak Gede harapkan.
Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Gede.